Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Budi Susanto Sadiman, Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik. Pak Budi, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Budi, Ya, masih bergabung bersama kami, Pak? ya masih. Pak Budi, kita lanjutkan. Kebetulan Anda sebagai Direktur Pengembangan Bisnis nih, Pak, untuk Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan juga Plastik. Secara garis besar, Pak Budi, bagaimana Anda melihat ketika adanya undang-undang Omnibus Law ini dari pengembangan bisnis nanti ke depannya akan seperti apa? Akan jauh lebih baik, Pak, dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan semuanya berada dalam Undang-Undang Omnibus Law, baik dari perizinan, perpajakan, kemudian juga pembangkasan-pembangkasan lain yang lebih mengarah kepada menarik minat investasi, Pak Budi. Ya, kalau saya lihat sih positif ya. Kita berbicara di luar tenaga kerja, karena saya lihat tenaga kerja sebetulnya mereka pekerja yang baik itu tidak bermasalah. Artinya mereka yang pintar, rajin, dan memang indikasi dengan perusahaan. Tapi di luar itu, salsa baik sekali. Walaupun nanti ada beberapa pihak yang mungkin tidak happy ya. Misalnya dalam kondisi yang bukan pada kondisi normal itu, mereka yang ingin investasi, mereka terhambat dengan perizinan yang panjang. Kemudian terhambat terhadap masalah lingkungan yang kadang-kadang kalau saya lihat mengada-ada. Tapi saya tahu bahwa ini dipermudah. Nanti dari pihak lingkungan hidup atau WAHI mungkin ya, mungkin akan diprotes gitu. Ya. Jadi pada umumnya baik sekali. Mohon teman-teman juga jangan cepat-cepat terburu nafsu atau tidak sabar atau marah gitu. Kita pelajari dulu, kita lihat karena setiap undang-undang pasti nanti ada kekurangannya yang bisa disempurnakan dan itu pasti terbuka untuk itu. Tapi kita harus lihat bahwa pemerintah memiliki niat yang baik dan kondisi kita saat ini adalah sangat tidak menguntungkan. Dan kalau salah langkah kita nanti semuanya mungkin tidak happy atau sengsara. Jadi mohon tenang, jangan membuat kegaduhan. Nanti akan ada yang menunggangin dan semuanya menjadi negatif. Semua itu ada solusi. Semuanya tidak sempurna, tapi niat pemerintah saya lihat itu baik sekali. Dari sisi pengembangan bisnis akan lebih mudah, Pak, nanti ke depannya, Pak Budi? Oh iya. Ya, pengembangan bisnis baik perusahaan yang besar maupun yang kecil, yang kerakyatan, UKM, koperasi, semuanya akan didorong. Karena saya lihat nanti perusahaan-perusahaan besar itu akan goyang dan nanti akan ditumpu oleh sektor-sektor di pedesaan, pertanian, dan usaha-usaha kecil. Jadi ini salah satu yang sebetulnya banyak dibahas dalam Omnibus Law yang mungkin karena mereka ingin melihat nasibnya, jadi mereka hanya melihat sisi ketenaga kerjaan. Ya. Kalau kita lihat semuanya, baik sekali lah, baik sekali. Pak Budi, kalau dari Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik, Pak Budi, sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang Omnibus Law, kendala apa yang ada dihadapi, Pak, terutama dalam pengembangan bisnis mungkin? Ya, jadi kalau dalam pengembangan bisnis, sebenarnya klasikal ya, artinya masalah perizinan, kemudian biaya-biaya yang tidak perlu, dan juga kemudian masalah lingkungan, apalagi kalau plastik kan dikonotasikan masalah kimia gitu kan. Nah, itu paling ya sekitar itu aja sebetulnya. Dan ini sudah menjawab kebutuhan dari Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik yang terdapat dalam Omnibus Law ini? Kalau untuk sebetulnya semuanya tidak tercover. Kadang-kadang pengusaha juga mintanya yang lebih mudah. Pak, kalau perlu pajak nggak usah bayar dan sebagainya. Tapi setiap perbaikan, setiap kemudahan itu akan memberikan dampak yang positif, menunjukkan keberpihakan terhadap industri. Gitu. Nah ini yang akan mendorong. Tapi kalau untuk yang saat ini, saya rasa karena memang mereka sudah bisa memahami situasi, mungkin pasti positif karena lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, hanya kita kan ingin
mencoba untuk memancing investasi yang baru gitu, yang mungkin sekarang ini tidak ada di sini, yang saya dengar lebih menarik di Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Saya sudah mengalami, memang benar, tapi itu belum tentu karena permasalahan yang yang dibahas di Omnibus Law. Tetapi memang perizinan kita lebih susah, masalah lingkungan itu lebih susah. Ada beberapa daerah yang bisa mengatasi hal itu, mempermudah segalanya, dan itu nanti yang beruntung. Tapi juga ada daerah-daerah yang mungkin sangat kaku, yang kurang kendali mengenai masalah perizinan, itu akan lebih sulit untuk mengembangkan dirinya. Tapi saya lihat daerah sudah sangat kooperatif sekali. Mereka berusaha memancing investasi di daerahnya agar daerah mereka itu berkembang. Saya sangat happy pada 1 tahun terakhir dalam berjalan ini, daerah sudah sangat kooperatif sekali, welcome sekali. Ya. Dan ini dengan adanya ini, saya juga sudah termasuk di sini kan, termasuk dimasukkan di dalam Omnibus Law ini. Kita nggak mungkin Omnibus Law itu jelek, karena kalau kita punya wakil di DPR dan mereka membahas, ya pastinya sudah ada pemikiran, dan mereka juga mengundang narasumber. Tapi memang tidak mungkin itu memuaskan semua pihak. Tapi juga mereka harus mawas diri, misalnya nih, masalah lingkungan. Mereka harus mawas diri. Kadang-kadang berlebihan atau disalahgunakan di lapangan sehingga menghambat sesuatu yang seharusnya lebih mudah. Padahal sebenarnya kalau investasi itu dipermudah, mungkin nanti anaknya, saudaranya, ataupun teman-temannya bisa menikmati pekerjaan yang diciptakan dari lapangan pekerjaan itu. Ya, salah kita lihat secara positif dan jangan terburu-buru, karena kalau saya lihat situasi sekarang ini banyak yang akan memanfaatkan. Yang mudah-mudahan ini bukan pemanfaatan, tapi bisa dimanfaatkan. Nah, saya melihat positif, saya jadi belajar cepat karena banyaknya pro sama kontra mengenai masalah Omnibus Law ini. Dari sisi daya saing, Pak Budi? Iya, pasti. Ini benar-benar mengadres berusaha untuk meningkatkan daya saing. Ya, terutama dari sektor investasi dan juga masalah kemudahan. Baik, Pak Budi, dari posisi daya saing tadi, Anda juga sempat singgung ini akan lebih baik ke depannya dalam hal ini, Pak Budi. Dari sisi industri seperti apa, Pak? Terutama industri yang Anda geluti. Bagaimana posisi daya saingnya sampai sejauh ini? Ya, daya saing dari kita, itu kan sebetulnya daya saing itu adalah kalau kita bersaing dari luar, kita lebih baik. Nah, kalau dari sisi bahan baku, dari sisi plastik ataupun bahan bakunya, kan komponen biayanya itu adalah di bahan baku. Ya, itu juga harus diadres, artinya bahwa kita baru 50% bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mesti membangun industri 50% lagi. Jadi harus ada investasi 50% lagi sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dan plastik dalam negeri. Secara masih impor, tapi produk plastiknya sudah diproduksi di dalam negeri. Jadi kita harus investasi lagi, butuh investasi baru, harus ada kemudahan untuk bisa investasi. Tapi kalau di industri plastiknya sendiri, itu banyak yang sekarang masih bisa diperbaiki. Misalnya pelarangan penggunaan plastik. Nah, kalau kita lihat, industri plastik itu yang kinerjanya buruk adalah industri plastik yang produknya dilarang, seperti kantong plastik dan sebagainya. Kemudian yang juga merupakan potensi ancaman yaitu adanya cukai plastik. Nah, kalau saya pikir sebetulnya kurangilah hal-hal yang menyebabkan adanya gesekan. Karena memang kita lagi butuh lapangan pekerjaan, kondisi yang makin surut, kita ingin keluar. Hal-hal seperti itu kalau menurut saya tidak usah aja lagi lah. Karena fakta-faktanya bahwa kita bisa buktikan bahwa apa yang diisukan itu adalah itu produk luar yang mungkin tidak menguntungkan buat kita. Contoh produk minyak kelapa itu kan mahal
hati-hati sekarang. Padahal sekarang minyak kelapa itu adalah yang terbaik. Kemudian produk industri perkayuan, karena dilarang menebang, memotong, dan sebagainya, tidak maju. Kemudian kelapa sawit. Jadi banyak hal itu adalah produk-produk asing yang tidak menguntungkan dalam negeri. Mohon dikaji secara lebih baik, tapi yang penting kita butuh lapangan pekerjaan, kita butuh bangun dari keterpurukan. Keterpurukan tidak hanya dari sektor plastik, karena sektor plastik merupakan sektor makanan. Sektor makanan minuman harus juga maju gitu. Nah, makanan juga harus ada yang beli. Masyarakat juga harus mampu membeli itu. Mereka bisa beli kalau mereka bisa punya pekerjaan. Kalau tidak punya pekerjaan, ya berarti nggak bisa beli. Jadi ini satu lingkaran yang harus kita bina, sehingga semuanya bisa berputar secara lebih cepat dan makin maju. Saya ramalkan kalau tidak ada apa-apa, dalam 2 tahun kita akan menjadi unggul di dunia. Karena kita tidak bertikai. Negara-negara lain bertikai. Pasti yang bertikai itu rugilah. Iya. Ya, gitu. Pak Budi, kita akan jeda kembali, Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, Pak Budi. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.